Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadik Janesya Dinianti. Saya dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 15. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Pada tahun 1760 sampai akhirnya seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Joseph Black memaparkan pengertian dari kalor sekaligus perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu seperti yang telah kita ketahui sebelumnya merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Walaupun kedua jam berbeda, ternyata suhu dan kalor saling berhubungan loh. Jadi ketika ada suatu benda yang diberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengakibatkan suhu bendanya menjadi naik, dan suatu saat benda kehilangan kalor, maka akibatnya adalah suhu bendanya menjadi turun. Kalor dilambangkan dengan huruf Q besar, dengan satuannya adalah kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Tetapi satuan kalor dalam SI adalah joule, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwasanya kalor berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Nah, perpindahan kalor tersebut dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut berpindah. Artinya, dalam hal tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya ketika kita memegang kembang api yang sedang menyala. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu gerakan naik turun pada air ketika dipanaskan. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas atau kalor yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya yaitu cahaya matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Lalu, bagaimana sih cara menghitung banyaknya kalori yang dilepas atau kalor yang diserap oleh suatu zat? Dalam hal ini ada beberapa istilah yang sangat penting dan berperan di dalamnya, yaitu kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang pertama, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan gram atau suhu dari suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dilambangkan dengan huruf C kecil, dengan satuannya yaitu joule per kilogram derajat Celcius. Yang kedua yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya atau jumlah kalor yang digunakan atau dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dilambangkan dengan huruf C besar, dengan satuannya adalah joule per derajat Celcius. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan sebagai C sama dengan massa dikali dengan kalor jenis. Nah, secara matematis, kalor dirumuskan sebagai massa dikali dengan kalor jenis dikali dengan delta T atau perubahan suhunya. Nah, karena M dikali C itu sama dengan kapasitas kalor, maka kalor juga dapat dirumuskan Q sama dengan C atau kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhunya. Dengan Q sama dengan kalor dengan satuannya joule, C besar adalah kapasitas kalor dengan satuannya adalah joule per derajat Celcius, dan C kecil adalah kalor jenis dengan satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuannya adalah derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya adalah asas Black. Bunyi dari hukum atau asas Black ini adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima atau diserap oleh zat yang memiliki suhu lebih rendah. Secara matematis, asas Black dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, asas Black dapat dituliskan sebagai Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini juga bisa kita jabarkan menjadi
M1 dikali dengan C1 dikali dengan delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali dengan delta T. Nah, di mana M1 ini atau bagian yang sebelah kiri adalah kalor atau zat yang melepaskan kalor, dan di sebelah kanan ini adalah zat yang menerima kalor. Nah, ini juga dapat kita uraikan menjadi M1 dikali C1 dikali T0 dari zat yang melepas kalor dikurang dengan T akhir sama dengan M2 dikali C2 dikali dengan T akhir dikurang dengan suhu atau T awal dari zat yang menerima kalor tersebut.